Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini saya mau menyampaikan materi tentang pengantar routing. Ini saya ambil studi kasus dari Mikrotik, salah satu router ya yang banyak digunakan. Jadi di dalam jaringan komputer itu ada perangkat, salah satu namanya adalah router. Nah, router ini berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Misalkan jaringan lokal ya, beberapa jaringan lokal yang dihubungkan dengan router, atau ini ya, ada beberapa network. Misalkan network ini ada dua network ini dengan internet. Jadi di sini ada router di sini, misalkan Mikrotik, terus di sini ada network 1 terhubung ke switch 1, terhubung ke beberapa komputer, ada switch yang kedua ini terhubung ke network 2, dan ini ada yang terhubung ke internet, misalkan demikian. Nah, ini router ini nanti berfungsi untuk menghubungkan ke semuanya, jadi semuanya bisa berkomunikasi, dari sini bisa keluar, misalkan dari sini pun bisa berkomunikasi dengan yang sebelah kiri. Nah, untuk kondisi yang seperti ini, nanti router akan memiliki beberapa IP. Jadi router kita bisa membuat, salah satunya adalah routing policy atau kebijakan dalam pengaturan jalur mana boleh, dari mana boleh kemana gitu ya. Nah, ini terus, nah contohnya seperti ini tadi ya. Jadi router tadi akan memiliki beberapa alamat IP, beberapa interface. Misalkan di sini ada dua interface 1 dan 2. Nah, masing-masing interface memiliki IP, yang masing-masing IP ini nanti menjadi gateway pada setiap network. Jadi network sini gateway-nya adalah interface, IP pada interface di sini. Terus switch yang kedua ini memiliki IP juga, gateway-nya adalah interface. Yang maksud saya adalah IP pada interface di sini. Jadi di dalam satu router kalau memiliki beberapa network, seharusnya IP-nya akan beda. Jadi tidak boleh sama, tidak boleh berada dalam satu network. Jadi memang harus terpisah networknya. Terus jangan lupa pemberian IP harus diberikan maskingnya /24, 25 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan atau konfigurasi yang ada ya. Nah, setelah konfigurasi selesai, kalau terhubung ke internet, kita bisa melakukan cek ping ya. Ini bisa dilakukan juga dari router. Misalkan di Mikrotik ya, gunakan perintah ping, atau di komputer kita juga gunakan perintah ping saja untuk mengecek apakah koneksi keluar kita sudah jalan ya. Bisa jadi koneksinya kita cek, kalau dari komputer ini kita cek ping ke sini misalnya, ke gateway-nya. Dari sini cek ping ke gateway-nya, atau dari sini cek keluar gitu ya, untuk memastikan apakah koneksinya sudah baik, sudah berfungsi. Atau nanti ketika sudah jalan juga kita bisa pastikan traceroute ya. Traceroute kalau di Windows kita menggunakan traceroute, kalau di Linux biasanya traceroute gitu ya. Ini untuk mengetahui rute perjalanan dari kita ke detik misalkan. Seperti ini. Nah, ini ada namanya hop 1, 2, 3 sampai 7 adalah hopnya. Beda tujuan bisa jadi jumlah hopnya bisa beda. Ini adalah router yang dilewati sampai dengan tujuannya. Jadi router pertama, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan tujuannya. Pada saat kita menuju misalkan ke detik.com. Juga ini sama, misalkan traceroute ke kompas.com, ini terlihat lebih pendek. Nah, sementara router sendiri itu sebenarnya banyak jenisnya ya. Kita bisa menggunakan router yang berupa aplikasi. Ada juga yang branded, yang memang dedicated router gitu ya. Router yang memang alatnya itu router gitu ya. Ada router yang dia kita pasangkan, misalkan seperti dulu ada WinGate gitu ya. Mikrotik itu juga kita bisa instalkan di komputer, di PC. Tapi ada juga yang memang aplikasi under Windows itu juga ada ya, cuman sangat jarang ya dipakai untuk router ya. Terus yang lain, ini contoh mengecek IP kita tadi ya,
kita bisa menggunakan detail. Jadi kalau kita terhubung ke dalam router, pasti kita akan memiliki minimal lah IP, gateway, sama gate IP, masking ya, sama gateway. Terus ada juga namanya DNS ya. DNS ini dipakai untuk konversi dari domain itu IP-nya berapa. Sama tadi kita bisa cek rute pakai traceroute, atau kalau aplikasi yang khusus misalkan kita bisa gunakan namanya visual route. Nah, sekarang kita ke routing ya. Tadi kita sudah sampaikan di dalam router itu ada namanya tabel routing. Nah, tabel routing itu apa? Tabel routing itu secara sederhana ya, memang tabel yang ada di dalam router yang berisi jika mau kemana itu lewat mana ya. Atau lebih detailnya sebenarnya dari mana mau kemana lewat mana ya. Nanti akan ada priority juga. Nah, kalau kita melihat destination itu tujuannya. Nah, tujuan IP di dalam router itu ada beberapa ya. Ada beberapa hal yang utama, misalkan seperti ini ya, 0000 itu artinya ke semua tujuan. Jadi kalau kita set 000/0 berarti ke semua tujuan akan lewat mana gitu ya. Ada juga yang spesifik ke satu IP saja, seperti ini. Ada juga yang satu blok network yang berisi kalau hostnya ada 254 IP dan seterusnya ya, slash berapa. Nah, di dalam routing itu ketika ada dua tujuan yang ini sama ini, sebenarnya kan IP spesifik ini kan berada di sini, maka IP spesifik ini kan lebih diutamakan daripada yang satu blok ini. Prioritas yang terakhir adalah yang kalau tidak masuk di sini maka akan masuk ke list yang 000.0 ini /0 ini. Itu kalau dilihat dari destinasinya. Jadi si router tadi akan melihat mana yang lebih spesifik, itu akan diprioritaskan. Terus yang kedua adalah distance-nya. Distance atau matrix itu mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Distance yang paling kecil itu yang akan prioritas. Tapi lebih spesifik IP ya. Jadi kalau IP-nya spesifik meskipun distance-nya tinggi, itu ya IP-nya yang diprioritaskan. Terus gateway-nya yang mana yang mau dijadikan routernya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini bisa digunakan ketika kita memiliki beberapa gateway ya, beberapa jalur. Misalkan router ini memiliki 3 jalur internet. Jalur pertama gateway-nya ini, kedua 2 ini, yang ketiga 3 ini. Nah, kita bisa set routing ini ya, tabel routing ini karena ini router kita, maka kita bisa set sendiri. Misalkan semuanya bisa internet ya, berarti nggak masalah. Kita bisa set dari mana mau kemana, terus distance-nya berapa, itu nggak masalah. Tapi ada juga yang misalkan ini hanya bisa internasional, ini lokal dan sebagainya, maka kita perlu set secara spesifik. Nah, pada kasus di sini, ini ada 000.0, gateway-nya 1, distance-nya 1. Kita lihat ya sama dulu ya, ini 000, gateway-nya 2, ini distance-nya 1. Maka ketika tujuannya sama di sini, semua IP akan dilewatkan 1 karena distance-nya 1. Ini ya semua IP kecuali yang nanti spesifik ya. Ya, kita lihat terus yang spesifik yang lain. Misalkan yang paling spesifik adalah yang ini 20 ini ya. 20 ini dan 21 ini. Tapi kita lihat yang 20 dulu karena yang 20 0 ini sama ini itu kan sama ya. Ini sama-sama spesifik. Lebih spesifik daripada yang 0 ya. Nah, kita lihat ini sama ini. Yang distance-nya yang paling kecil mana? Nah, yang kecil adalah yang 3 ini. Berarti dia akan dilewatkan yang 3. Kalau 3 mati, nanti dia ke 4 gitu ya. Nah, di router itu kita bisa tambahkan check gateway itu dengan ping. Artinya dari sini akan nge-ping ke gateway yang dimaksud. Kalau pingnya sudah nggak aktif, maka routingnya tidak akan digunakan. Nah, nanti kita bisa simulasikan. Misalkan salah satu jalurnya di sini mati ya. Ini misalkan mati, berarti kan tidak akan dipakai. Bisa jadi gateway-nya time out ya. Maka yang ke 1 ini nggak akan dipakai. Jadi akan pindah ke sini, ke 2. Misalkan 2 mati ya, berarti ini nggak dipakai. Terus yang dipakai 1, terus yang spesifik tadi berubah apa tidak? Nah, seperti ini. Misalkan ini mati dan sebagainya, kita bisa simulasikan ini sehingga
Kalau kita memiliki beberapa jalur itu akan lebih safe gitu ya, lebih aman karena kita tidak bisa menjamin bahwa internet itu 100% hidup. Biasanya di dalam koneksi yang kita langgankan itu ada SLA ya. SLA-nya mungkin hanya 98% atau 90 berapa persen ya. Tapi ada kalanya mati mungkin sebentar gitu ya. Atau mungkin lama dan sebagainya, tidak bisa dijamin ya. Tapi ada toleransi sehingga kalau punya beberapa link itu akan lebih bagus. Ketika satu mati nanti otomatis kita bisa routingkan lewat gateway yang lain. Nah, ini contoh ilustrasi yang ada di Mikrotik. Jadi Mikrotik ini contoh tabelnya adalah tabel yang A itu adalah aktif dan ini statik. Tapi ada juga yang D ya. D itu dinamik. Ini di tabel routing yang dinamik ini dibangkitkan oleh routing yang dinamik seperti BGP. Ini contohnya DDD ini diimpor dari router lain yang terhubung dengan router kita, terus kita dapat tabel ini. Tapi kalau yang AS ini adalah routing yang kita buat secara statik. Terus yang warnanya hitam ini routingnya pada saat itu aktif, yang biru ini tidak aktif. Nah, ini beberapa jenis router ya tadi yang kita sudah bicarakan. Ada Cisco OS, Linux ya, Mikrotik, ada router yang berupa aplikasi. Yang membedakan apa? Yang membedakan ya harga, fasilitas gitu ya. Terus juga cara akses, cara konfigurasi. Itu yang membedakan ya. Unjuk kerjanya itu juga beda ya. Ya, itu pilihan saja mana yang mau dipakai. Tapi secara prinsip tadi router akan punya IP, bisa diatur tabel routingnya, bisa dikonfig gitu ya. Sama pada umumnya ya router ke router itu meskipun beda merek juga bisa terhubung, nggak masalah gitu ya. Oke, terus nah ini Mikrotik tadi ya, sistem operasi yang independen berbasis Linux. Dia dikembangkan sebagai router. Nah, Mikrotik sendiri itu berasal dari Riga di Latvia sekitar tahun berapa ya, 95. Terus dia masuk ke Indonesia juga. Terus yang lain nanti bisa dilihat di Mikrotik ini ada level-level lisensinya, mulai dari level 0 yang gratis, terus level 1-nya demo, level 3 ini klien, 4, 5 sampai dengan level yang ke 6. Ini tadi ya level harganya tadi level 1 dan 0 ini gratis. Nah, nomor 3 ini klien biasanya dia include di device. Nah, kalau kita beli device-nya ya kita udah dapat lisensi level 4 ya. Misalkan RP Hublet itu dia level 4. Tapi harganya lebih murah dari ini. Tapi kalau kita beli lisensinya saja malah lebih mahal. Oke, ini cara installnya misalkan kita punya komputer ya kita bisa pasangkan ISO di komputer tadi. Atau misalkan pakai virtualisasi kita bisa pasangkan ISO di mesin virtual tadi. Persyaratan minimalnya juga Mikrotik kecil ya. Dia hanya butuh RAM minimal 64 MB. Terus aplikasinya Mikrotik tadi selain router dia bisa dipakai untuk jaringan internet, hotspot server ya, wifi point to point, tentu yang Mikrotik yang ada wifi-nya ya, VPN, firewall, VLAN, load balance, DHCP dan masih banyak yang lain. User manager juga bisa tambahkan di sana. Termasuk juga jenis-jenis router yang lain itu ada yang sekarang variasi ya, jadi ada yang mana wireless router, jadi router plus wireless gitu ya, ada juga yang router saja gitu ya, router ethernet saja, ada juga yang modem router ya, jadi router ditambahkan modem gitu ya. Oke, itu ya sekilas, semoga bermanfaat. Nanti silakan bisa dipelajari materinya atau materi yang mendukung dari routing ini, dan sampai ketemu lagi. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.